Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini masih dikaruniakan nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang patut untuk kita syukuri, sebab kita sebagai makhluk menjadi tidak ada gunanya, menjadi hina kalau tanpa iman dan Islam. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah itu, ketika menjelaskan tentang orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik ciptaan. Kenapa? Karena ada iman di dalam dirinya. Dan ketika menjelaskan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk ciptaan. Nah, bersyukur kita ketika iman dan Islam itu ada pada diri kita. Ini patut untuk kemudian kita pertahankan, patut untuk kita jaga. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankannya sampai ujung kehidupan kita, sampai wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak dikumpulkan kembali di dalam jannah, di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang insyaallah kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan kita diizinkan untuk membersamai beliau di dalam jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hari-hari yang kita disunnahkan untuk berpuasa. Nah, kali ini kita akan membahas yakni hari-hari yang terlarang kita berpuasa. Nah, di dalam Bidayatul Mutafaqih ini disebutkan ada 8 hal, ya, yang hari yang kita itu dilarang berpuasa padanya. Nah, jadi kita tidak berpuasa sepanjang tahun, tidak berpuasa setiap hari. Ya, bulan Ramadan wajib, ada hari-hari yang disunahkan, tapi ada juga hari-hari yang dilarang. Yang pertama adalah Al-Aidan atau Al-Aidain, yakni 2 hari raya. Ya, yang dimaksud di sini adalah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya di sini ada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini wa yaumil adha wa yaumil fitr.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dai puasa pada 2 hari, yakni yaumil adha, maksudnya Idul Adha. Yang kedua adalah wa yaumil fitri, yakni Idul Fitri. Nah, pada 2 hal ini kita dilarang jemaah untuk berpuasa. Tepatnya itu kalau Idul Fitri itu tanggal 1 Syawal. Ya, yang disebut Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal, Pak. Tanggal 2 Syawal itu sudah bukan Idul Fitri lagi. Boleh kalau mau puasa, kalau mau. Tapi opor masih banyak, Pak, 2 Syawal itu, Pak. Open house masih banyak. Ya kan? Tapi kalau ditanya hukumnya boleh enggak? Boleh tanggal 2 Syawal itu. Ya. Kita Ramadan puasa, Idul Fitri enggak boleh tanggal 1 Syawalnya. Tanggal 2-nya mau puasa boleh kalau mau, ya. Tidak terlarang, ya. Nah, cuma memang terutama di tempat kita ini lebaran memang panjang. Ya. Lebaran itu panjang, bisa seminggu, bisa sebulan. Sekarang ini aja saya lihat masih ada yang halal bihalal tuh, Pak. Masih ada acara halal bihalal. Nah, tapi sekali lagi saya katakan tadi, secara hukum tidak boleh itu di tanggal 1 Syawal, yakni Idul Fitri. Yang kedua adalah Yaumil Adha, hari Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 9-nya malah kita disunahkan puasa, ya. Nah, disunahkan untuk puasa. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyinggung sedikit tentang Idul Fitri dan Idul Adha, ini sering kita mendengar sunnah-sunnah ketika Idul Fitri dan sunnah-sunnah ketika Idul Adha. Ya. Kalau Idul Fitri itu katanya ya kita disunahkan untuk apa? Makan terlebih dahulu baru berangkat ke tempat sholat. Kalau Idul Adha puasa dulu. Maksud puasa di sini puasa secara istilah ya. Maksudnya tidak makan. Ya, tidak makan ya. Nanti pulang Idul Adha baru makan, dan disunahkan kalau bisa disunahkan itu makan hewan sembelihannya, hewan kurbannya. Kalau bisa, karena kalau Nabi dulu begitu, dia riwayatkan itu. Nabi pulang Idul Adha itu menyembelih hewannya, lalu kemudian hatinya diambil, dimasak, lalu Nabi menyantapnya. Karena simple dulu, Pak. Ya. Kalau sekarang kita nunggu pembagian hewan kurban, mah kambuh, Pak. Jam berapa mulai pembagian? Jam 12. Ya. Belum masaknya lagi kan? Belum masaknya lagi. Nah, jadi makan aja nggak apa-apa dulu, ya. Ini sunnah. Kenapa? Kalau Idul Fitri itu kita disunahkan untuk Untuk makan dulu supaya petanda, karena sebelumnya kita puasa. Sebagai pertanda bahwa hari ini 1 Syawal itu sudah selesai Ramadan. Kita sudah tidak puasa lagi. Kalau Idul Adha, hikmahnya tadi supaya menyantap hewan sembelihannya itu. Jadi kesimpulan kita jamaah, pada hari Idul Fitri dan Idul Adha kita dilarang untuk berpuasa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kita juga dilarang berpuasa adalah ayyamu tasyrik, yakni hari-hari tasyrik. Tanggal berapa itu? 11, 12, 13 Zulhijjah. Kenapa? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ayyamu tasyrik ayyamu akli wa syarbi. Hari tasyrik itu kata Nabi adalah hari makan dan minum. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari tasyrik itu kita dilarang untuk berpuasa. Termasuk tanggal 13-nya. Walaupun mungkin sebelumnya kita biasa puasa apa? Puasa Ayyamul Bid.
puasa tengah bulan yang 13, 14, 15 itu. Nah, kita tidak berpuasa. Jadi kalau Idul Adha itu kita mulai dilarang untuk berpuasa tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Kata Nabi, itu hari makan dan minum, maka kita tidak berpuasa di situ, ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati, ya, untuk menikmati hewan kurban dan lain sebagainya itu, ya. Kemudian yang ketiga, yang kita itu dilarang untuk puasa juga adalah berpuasa yaumus syak, berpuasa pada hari yang meragukan. Ya, disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, man shoma yauma syak, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Maksudnya Abul Qasim ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan hari meragukan itu? Yakni hari terakhir di bulan Sya'ban. Kan kadang-kadang begini, hari itu kan bisa 29, bisa 30. Nah, jangan sampai nanti begitu 30 Sya'ban orang puasa, spekulasi, jaga-jaga takutnya satu Ramadan, ya. Puasa aja nggak boleh, justru kita harus yakin betul bahwa itu memang satu Ramadan, baru kita boleh puasa. Tidak boleh kita kemudian, ya, syak, meragukan. Termasuk misalnya ketika ada perbedaan penetapan puasa, ya, perbedaan penetapan puasa, kita harus mengilmui dan memilih mana yang yakin bagi kita. Jangan kita, saya ikut duluan aja lah, ikut yang duluan supaya lebih hati-hati. Boleh ikut duluan, tapi memang itu keyakinan. Jangan sampai kita tadi duluan lebih hati-hati. Nah, ini khawatirnya jatuh kepada larangan Nabi tadi, berpuasa pada hari yang meyakinkan, meragukan. Harus yang meyakinkan. Jangan sampai puasanya ikut yang duluan supaya hati-hati, ya. Nanti lebarannya ikut yang belakangan, jadi 31 hari dia puasa. Kan kelebihan. Atau jangan sebaliknya juga, mau yang enaknya saja. Ya. Puasanya ikut yang belakangan, lebarannya ikut yang duluan, Pak. Nah, itu bisa 28 hari aja puasanya. Ya. Jadi intinya kita harus, ya, berpuasa di hari yang memang kita yakin. Nah, apa hikmahnya kenapa dilarang? Maka paling tidak ada 3 alasan atau 3 hikmah. Yang pertama, menjaga kepastian ibadah. Sebab ibadah bagi kita itu tidak boleh dibangun di atas keraguan. Ibadah itu harus di atas keyakinan. Makanya kalau kita sholat, ragu 3 atau 4, kan kita pilih yang lebih sedikit. Sholat jumlah rakaatnya itu. Ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya. Kenapa? Kita pilih yang yakin itu 3. Nanti di ujung kita tutup dengan sujud sahwi. Intinya tidak boleh membangun satu ibadah itu dengan keraguan, harus kemudian yakin. Yang kedua, hikmahnya kenapa dilarang berpuasa di hari yang meragukan, ya, untuk mencegah menambah-nambah syariat. Coba bayangkan, Pak, kalau seandainya tidak ada larangan itu, sehingga niscaya orang akan berpuasa semua tanggal 30 Sya'ban. Kalau seandainya boleh nih, kita hati-hati aja sudahlah. Kita mulai pokoknya 30 Sya'ban, kita puasa aja, siapa tahu 1 Ramadan. Pokoknya puasa.
Akhirnya apa? Syariat itu berubah, ya. Bukan mulai 1 Ramadan puasa, tapi jadi 30 Sya'ban. Dan bisa-bisa berubah juga jumlahnya, bisa-bisa 31 hari. Nah, maka ini untuk mencegah merubah syariat, mengubah hukum, maka tidak boleh berpuasa di hari yang meragukan. Kemudian juga ada larangan, hikmah yang ketiga ada larangan. Nabi SAW kata Nabi, jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi nggak boleh kita curi start. Nah, kecuali dalam riwayat itu dibolehkan kalau memang kita memiliki kebiasaan, rutin kita sudah. Misalnya ini kita rajin puasa Daud, Pak. Ya. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tiba misalnya di hari Senin, kita puasa, padahal tinggal 30 Sya'ban nih. Nah, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena jelas puasa kita bukan karena puasa 30 Sya'ban, bukan mau mendahului, tapi ini adalah sudah kebiasaan kita. Atau kita Senin Kamis. Nah, Ramadannya itu jatuh hari apa? Selasa. Seninnya kita puasa. Kalau mau nggak apa-apa. Ya. Tapi yang baik nggak usah mendahului supaya ada jeda. Nah, kenapa itu dibolehkan? Karena sudah pasti itu adalah puasa Senin, bukan puasa mendahului. Tapi kalau jaga-jaga tadi 30 Sya'ban kita puasa saja kita lebih baik. Nah, jangan sampai ada ungkapan ibadah nggak boleh begitu. Lebih baik lebih daripada kurang. Nah, kalau gitu salat subuh nanti kita 3 rakaat, Pak. Lebih baik 3 rakaat lah lebih daripada kurang. Enggak, ibadah nggak boleh begitu. Ya kecuali itu urusan muamalah. Kalau kita sedekah, kalau kita belanja, ya kita belanja, harganya 10.000, dah kita lebihkan 15.000, enggak apa-apa. Itu lebih baik, lebih memang. Tapi kalau untuk urusan ibadah itu tetap tidak boleh kemudian ada tadi lebih baik, lebih daripada kurang. Kenapa? Karena sudah ada syariatnya tadi. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, berpuasa sunnah pada hari Jumat saja. Jadi mengkhususkan hari Jumat saja. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengkhususkan malam Jumat untuk bangun beribadah dibandingkan dengan malam-malam lainnya. Dan janganlah mengkhususkan hari Jumat untuk puasa dibandingkan hari-hari lainnya, kecuali jika seseorang di antara kamu sudah terbiasa puasa. Bahkan sholat malam saja mengkhususkan mau malam Jumat, yang enggak mau malam lain, ya itu bahkan tidak boleh, minimal makruh hukumnya. Begitu juga puasa, mengkhususkan puasa hari Jumat saja, apalagi dengan niatan misalnya memuliakan hari Jumat. Jumat ini kan apa, Sayyidul Ayyam, sebagai hari yang paling utama. Kita mengkhususkan puasa pada hari itu tidak boleh. Di dalam hadis lain dikatakan, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu saum pada hari Jumat atau puasa pada hari Jumat, kecuali dia puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Nah, para ulama menghukumi mengkhususkan puasa hari Jumat saja minimal hukumnya itu adalah makruh. Kecuali tadi memang sesuatu yang jatuh pada hari Jumat. Misalnya kita puasa Arafah, jatuhnya 9 Zulhijjah itu hari Jumat. Nah, itu enggak apa-apa. Atau puasa Asyura tanggal 10 Muharram, ya. Kita berpuasa hari Jumat, maka hal tersebut tidak mengapa. Tapi kalau Jumat berdiri sendiri, apalagi tidak didahului sebelumnya dan sesudahnya, maka hal ini tidak boleh. Ya, yang boleh itu misalnya puasa Daud. Kalau puasa Daud kan selang-seling. Nanti ada di antaranya kita itu bertemu dengan hari Jumat. Nah, kalau puasa Daud tidak apa-apa, tapi tidak boleh. Intinya
kita mengkhususkan hari Jumat saja berpuasa. Kemudian berikutnya ada juga yang menyebutkan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu saja. Ya. Jadi di sini disebutkan dalam satu hadis ya, janganlah puasa pada hari Sabtu kecuali telah diwajibkan atasmu. Jika seseorang di antara kamu hanya mempunyai kulit anggur dan ranting pohon, hendaklah dia mengunyahnya. Nah, ini terkait dengan hari Sabtu, karena Sabtu ini adalah hari rayanya atau hari istimewanya agama lain. Nah, kecuali kita ingin menggandengnya dengan hari yang lain. Pokoknya sama dengan kedudukan Jumat tadi, mengkhususkan hari Jumat, mengkhususkan hari Sabtu saja untuk berpuasa itu tidak boleh. Nah, kemudian yang ke-6, berpuasa sepanjang tahun. Ya. Maksudnya pokoknya setiap hari puasa, nggak ada jedanya, itu nggak boleh. Ini sebagaimana sabda Nabi juga, Nabi mengingat la soma man somal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selama-lamanya. Pokoknya nggak ada hari dia semua lamanya. Sesoleh-soleh apapun, ya nggak boleh. Nah, makanya kita tidak berpuasa sepanjang tahun, tapi bisa mendapatkan pahala berpuasa sepanjang tahun. Salah satunya menyempurnakan puasa Ramadan dengan puasa Syawal, atau berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, itu pahalanya seperti puasa setahun. Tapi puasa tanpa ada buka, nah ini juga tidak boleh. Ya, jadi harus tetap memperhatikan. Bahkan dalam sebuah riwayat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan itu ada kalanya Nabi itu berpuasa terus sehingga orang menyangka Nabi itu nggak berbuka, maksudnya nggak ada jedanya. Tapi ada kalanya Nabi itu seperti nggak berpuasa, dia setiap harinya seperti biasa makan minum. Jadi memang diselang-seling, memang harus kemudian seimbang dalam makna ya tidak selalu. Kan apalagi kita ada kegiatan-kegiatan sosial, ada kalanya ya kita menghadiri undangan, ada kalanya kita kemudian mendapatkan jamuan makan. Ini kita penting ya untuk saling menghormati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ada 2 riwayat Pak yang berkaitan, satu Nabi itu berpuasa, satu Nabi itu berbuka. Yang paling sering kita dengarkan adalah Nabi berpuasa karena nggak ada makanan. Aisyah, Nabi pulang ke rumahnya bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Kata Aisyah, nggak ada. Idzan ana shaim, kata Nabi. Kata Nabi, kalau begitu aku puasa, ya kata Nabi. Nah, itu yang sering kita dengar. Jadi kalau Anda ada makanan, ya Nabi milih puasa. Makanya puasa sunnah itu boleh diniatkan waktu pagi. Kalau kita di rumah Pak, nanya istri tidak ada makanan, gimana Pak? Ada warung Padang Pak ya. Atau jangan-jangan ada yang marah sama istrinya. Kalau Nabi simpel, nggak ada makanan, puasa. Tapi suatu ketika Nabi itu pernah puasa. Begitu pulang ke rumah, Aisyah ini seperti senang karena dia menyiapkan satu makanan, habis diberi oleh seseorang bahan makanan lalu diolah oleh Aisyah. Dia ingin menyenangkan suaminya, menyenangkan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku memiliki makanan. Padahal Nabi puasa. Akhirnya Nabi berbuka. Kenapa? Untuk menyenangkan istrinya. Nah, jadi dalam puasa sunnah itu tidak kaku kita. Ya, tidak kaku. Kalau ada undangan, maka saya sering ditanya, Ustaz, kalau ada undangan, ya kita
Sedang puasa, bagaimana? Nah, pertama mendatangi undangan itu kalau bisa. Kalau sekiranya itu mengganggu atau membuat tuan rumah tidak nyaman dengan kita tidak makan, lebih baik kita berbuka, ya. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena supaya menjaga perasaan, dan orang biasanya kalau mengundang itu senang kalau orang juga ikut makan, ikut menikmati kebahagiaannya. Walaupun kalau puasa, ya kata Nabi, doakan. Jadi kita cuma datang itu untuk mendoakan, boleh. Sekiranya orang enggak tersinggung. Ya. Nah, tadi saya tanya tadi kan, kalau Nabi begitu istrinya ngomong, ya, saya ada makanan, Nabi layaknya berbuka. Kalau kita pulang ke rumah, kata istri ada makanan, kita lihat dulu makanannya apa. Kalau makanannya lumayan enak, buka aja kita. Kalau makanannya tempe aja, udahlah aku puasa aja sudah, nanggung juga. Ya, sama kalau mau ditakdir teman tuh, Pak, ayo makan. Makan di mana? Kalau makanannya enak, saya buka gitu ya. Intinya fleksibel. Jadi kita tidak puasa sepanjang tahun, tapi ada saatnya kita puasa, ada saatnya kita berbuka. Nah, yang ketujuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah puasa sunnah seorang istri tanpa izin suami ketika suaminya ada di rumah, ya. Nah, jadi ini bagian daripada adab, bagian daripada etika. Si istri kalau dia hendak puasa sunnah, maka dia izin kepada suaminya. Nah, tentu juga kalau saya pikir suami yang baik juga pasti tidak akan menghalangi istrinya puasa. Maksudnya itu banyak hikmahnya izin. Ini bukan hanya karena ego suami, supaya juga kemudian tidak salah paham, Mbak, ya. Kalau istrinya ngomong sudah puasa, kan suaminya paham sudah. Tapi kalau dia tidak puasa diam-diam, nanti kan bingung suaminya nanti. Nah, jadi supaya juga bisa mengkondisikan. Kemudian berikutnya, ya, yang dikebalikannya puasa Arafah, jamaah haji yang sedang wukuf itu tidak berpuasa pada hari Arafah. Sedangkan kita, ya, yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji itu justru disunnahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal terkait dengan hal-hal atau hari-hari yang kita dilarang untuk puasa. Nah, penting bagi kita untuk mengetahuinya supaya jangan sampai salah kita di dalam melaksanakan ibadah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu sekitar 7 menit, ya. Kalau ada diskusi, tanya jawab, kami silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Puasa beda. Satu awalnya beda. Ya. Ya. Baik, ya. Itu bagaimana? Nah, jadi terkait dengan hal itu, ini kan karena perbedaan metodologi. Maka itu adalah hasil ijtihad. Makanya kembali kepada keyakinan masing-masing, dan semua mempertanggungjawabkan keyakinannya itu di hadapan Allah. Bagi yang lebarannya meyakini jatuh lebaran hari Jumat, maka dia tidak boleh puasa di hari Jumat. Tapi bagi yang meyakini lebarannya Sabtu, ya dia tetap wajib puasa hari Jumat. Karena apa? Karena itu bagi dia masih bulan Ramadan. Nah, seseorang akan berpedoman dengan keyakinannya. Nah, tidak bisa kita menghukumi amalnya orang dengan keyakinan kita. Ini yang akan bias nanti.
Misalnya, ya, saya lebaran hari Jumat, lalu saya makan. Lalu ada kawan saya lebarannya hari Sabtu. Kamu ini dosa besar, kenapa ini masih Ramadan? Kamu makan. Nah, itu kan menghukumi ya amal saya dengan keyakinan dia. Nggak bisa. Sebaliknya juga, tidak bisa juga saya menghukumi ya amalannya dia dengan keyakinan saya. Kamu itu malah puasa hari Jumat, ini sudah 1 Syawal, dosa kamu. Nggak bisa juga. Kembali kepada keyakinan. Memang di antara salah satu ini ada benar ada salah. Nah, maka ada benar ada salah itulah yang kita yakini harus landasi dengan ilmu. Nah, nanti di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkannya. Bagaimana kalau salah? Mudah-mudahan salahnya kita itu termasuk ijtihad yang tetap dapat 1 pahala. Kalau benar kita dapat 2 pahala. Yang penting tadi dilandasi dengan ilmu, bukan semata-mata fanatisme, bukan semata-mata karena ngotot, tapi karena kemudian ilmu dan keyakinan kita. Itu Pak, Allah a'lam bishawab. Ada lagi, silahkan kalau ada. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebagai pengingat bahwa kita ini kan berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu salah satu bulan suci, salah satu bulan haram yang amal-amalnya juga dilipat gandakan. Maka di bulan Dzulqa'dah, termasuk nanti di bulan Dzulhijjah, mari kita tingkatkan amal-amal kita. Sebagaimana dulu sering kita sampaikan, biasanya kita itu begitu Ramadan itu tinggi grafik amal soleh kita, tapi bulan Syawal itu mulai turun, ya. Ini bulan Dzulqa'dah ini kita naikkan dikit lagi. Nanti bulan Dzulhijjah nanti kita tambah semangat lagi di bulan Dzulhijjah. Sehingga apa? Kita terus konsisten, kita terus istiqomah di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan amal soleh. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Sampai di sini kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.